Bumi dan satelitnya. Part 1. Di awal bab ini telah sedikit disinggung mengenai gerak rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan planet pada sumbunya, sedangkan revolusi adalah gerakan planet pada bidang orbitnya mengelilingi matahari. Waktu yang digunakan planet untuk mengitari matahari disebut periode tahun, sedangkan waktu yang digunakan planet untuk berputar pada sumbunya disebut periode hari. Berdasarkan jarak antara planet dengan matahari, menyebabkan panjang satu tahun tiap planet berbeda-beda. Demikian juga dengan panjang satu hari tiap planet. Ini dipengaruhi salah satunya oleh ukuran planet tersebut. Apa saja yang terpengaruhi oleh rotasi dan revolusi bumi ini? A. Siang dan malam. Bayangkan bumi memiliki garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini kita sebut sebagai sumbu atau poros. Ketika bumi berputar mengitari poros ini, saat itulah pergantian siang dan malam terjadi. Bagian bumi yang menerima sinar matahari langsung akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang lain akan mengalami malam. Gerakan bumi pada porosnya terjadi dari arah barat ke timur. Adanya arah gerak inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Ternyata, kemiringan poros bumi menyebabkan waktu siang dan malam berbeda. Kemiringan poros ini menyebabkan panjang waktu siang dan malam bisa berbeda-beda. Hal ini terutama akan terasa di negara-negara bagian utara dan selatan. Ada kalanya mereka mengalami siang yang sangat panjang saat musim panas tiba dan malam yang sangat pendek. Di lain waktu saat musim dingin, siang lebih pendek dan malam lebih panjang. Di negara khatulistiwa seperti Indonesia, hal ini tidak terlalu kita rasakan. Panjang siang dan malam yang kita alami setiap harinya tidak ekstrim seperti itu. Perbedaan biasanya terjadi sekitar 1-3 menit saja. Selanjutnya, setelah siang dan malam yang terpengaruh oleh rotasi dan revolusi bumi, yaitu B. Pergantian tahun. Bumi mengelilingi matahari secara penuh selama 1 tahun. Garis edar yang ditempuh bumi dalam perjalanan itu disebut sebagai orbit. Sambil bergerak mengelilingi matahari di orbitnya, bumi juga berputar di porosnya. Bumi menyelesaikan putarannya dalam waktu 365,25 hari. Itu sebabnya, untuk memudahkan penghitungan hari, setiap 4 tahun sekali akan ditambahkan 1 hari pada kalender tahunan kita. Tahukah kalian pada bulan apa 1 hari tersebut ditambahkan? Pada tahun dengan tambahan 1 hari ini, kita menyebutnya sebagai tahun kabisat. Hal yang terpengaruhi oleh rotasi dan revolusi bumi selanjutnya yaitu C. Pergantian musim. Bumi dibagi oleh garis khatulistiwa, garis yang berada tepat di tengah-tengah. Garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi 2, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Indonesia berada di daerah khatulistiwa karena letaknya tepat di garis khatulistiwa. Daerah yang berada di garis khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun di daerah yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, keduanya mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. 2. Bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Periode rotasi dan periode revolusi bulan dengan bumi nyaris sama, menyebabkan sisi bulan yang terlihat dari bumi tidak pernah berubah. Sisi yang tak pernah teramati dari bumi disebut sisi gelap bulan. Selanjutnya, B. Fase bulan. Dari bumi, bentuk bulan terlihat berubah-ubah, bergantung pada posisi bulan yang sedang berputar mengelilingi bumi. Perbedaan bentuk ini yang disebut sebagai fase bulan. Terdapat 8 fase bulan, yaitu
bulan baru, bulan sabit awal, bulan kuartal pertama, bulan cembung awal, bulan purnama, bulan cembung akhir, bulan kuartal ketiga, bulan sabit akhir.